Tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Poin pertama, kondisi alam masyarakat Arab pra-Islam. Tentunya kondisi alam ini berkaitan dengan keadaan geografis masyarakat Arab. Jazirah Arab adalah wilayah gurun pasir yang gersang dan panas. Wilayahnya itu sekitar 120 mil persegi. Contoh beberapa wilayah, pertama itu Tihamah. Tihamah ini daerah wilayah gurun yang memang gersang tapi berangin. Kemudian Arud, yaitu suatu wilayah padang pasir yang luas dan terkenal. Itu terkenal dengan gurun Sahara yang tandus dan gersang. Kemudian Najd adalah wilayah pegunungan. Kemudian daerah yang terdapat celah lembah atau pegunungan itu adalah daerah Tihamah. Nah, Tihamah ini mempunyai dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, di Mekah ini terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang memang tidak pernah habis sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Poin yang kedua adalah kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Tentunya kondisi sosial itu tidak lepas dari ciri atau karakteristik orang dan kebiasaan. Karakter atau sifat orang Arab pada masa pra-Islam. Yang pertama itu dermawan. Mereka itu senang bila orang-orang itu menyebut mereka itu dermawan, karena pada saat ada tamu datang ke rumah mereka, tetapi si pemilik rumah itu tidak mempunyai harta kecuali unta. Nah, maka unta tersebut mereka itu rela untuk disembelih, yaitu untuk menjamu tamu yang datang ke rumahnya, saking dermawanannya. Kemudian yang kedua itu orang Arab itu suka menepati janji, karena janji adalah bagian dari hutang. Menurut mereka janji adalah hutang, jadi harus benar-benar ditepati. Ketiga, mereka memiliki tekad yang kuat. Yang keempat itu menjaga harga diri atau menjunjung harga diri maupun keluarga. Nah, jadi mereka itu rela berkorban untuk keluarga atau dirinya sendiri demi menjaga harga diri mereka. Yang kelima itu memiliki sifat teguh. Mereka itu ketika sudah memang menjadi prinsipnya, tujuannya itu mereka pasti akan berpegang teguh pada pemikirannya, jadi tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Keenam itu orang Arab itu dapat dipercaya, yang mana orang Arab itu selalu berkata benar dan jujur. Tidak lepas dari sifat baiknya, orang Arab juga memiliki kebiasaan yang buruk atau tidak baik, seperti menyembah berhala, jin, malaikat, dan benda-benda langit. Contohnya itu seperti matahari, bintang, maupun bulan. Yang kedua itu percaya pada tahayul dan hantu. Ketiga, suka meminum khamar sampai mabuk. Yang keempat, selalu hidup poya-poya dan boros. Yang kelima, suka bermain judi. Yang keenam, suka berzina. 7, mereka itu suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. 8, apabila bayi perempuan lahir, mereka akan membunuh atau mengubur hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Kan perempuan pada zaman pra-Islam itu memang sangat dipandang rendah. Mereka itu tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri dan tidak mempunyai kehormatan. Jadi tugas perempuan itu hanya untuk menghibur dan untuk melahirkan anak saja. Yang ke-9, suka berkelahi
sampai terjadinya perang. Itu baik permasalahan kecil maupun permasalahan besar itu mereka sering perang, bahkan terjadinya perang gitu. Itulah mengapa di sejarah Arab itu banyak sejarah yang memang terjadi peperangan gitu, peperangan antar suku, kabilah, seperti itu. Nah, bangsa Arab zaman jahiliyah itu suka hidup berkelompok, berbani atau marga. Ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Kabilah itu terdiri dari beberapa bani. Suku Quraisy yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup kelompok dan mementingkan kelompoknya. Maka dari itu sering terjadinya perang antar kabilah atau suku. Karena suatu permasalahan kecil maupun besar itu pasti terjadinya peperangan. Yang ketiga adalah kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kebudayaan yang paling menonjol saat pra-Islam itu adalah syair. Karena menurut orang Arab itu, syair itu adalah suatu seni yang indah dan agung. Masyarakat Arab itu gemar untuk mendengarkan penyair sampai mengelilinginya. Ada tempat pasar para penyair seperti pasar Ukaj, pasar Madinah, dan pasar Dul Majaj. Penyair itu memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat Arab. Bila muncul seorang penyair di suatu kabilah atau suku, datanglah utusan dari kabilah-kabilah untuk memberi selamat. Kabilah tersebut mengadakan acara dan jamuan yang besar hingga menyembelih hewan. Juga dari beberapa kabilah itu, mereka membawa perempuan cantik untuk menyanyi, menari, dan menghibur para tamu. Acara yang diadakan adalah untuk menghormati penyair tersebut. Demikian, penyair itu bisa mengangkat atau meninggikan derajat kabilah atau sukunya. Selain membuat syair, mereka juga mengadakan perlombaan syair, yang mana nanti syair terbagus itu akan digantungkan di dinding Ka'bah. Tidak jauh dari patung-patung berhala yang di Ka'bah, agar bisa dinikmati banyak orang. Jika syair itu sudah dipasang di dinding Ka'bah, tentu pula suku atau kabilahnya itu akan terangkat derajatnya. Budayaan Arab yang lebih dominan pada masa pra-Islam itu adalah syair,